Azara Prasetya dari kelas A2 semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang tajuk rencana fakta dan opini. Dalam tajuk rencana terdapat fakta dan opini. Fakta merupakan kejadian nyata atau yang benar-benar terjadi, dan opini merupakan pendapat atau pemimpin reaksi editor senior dalam menyikapi permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan reaksi terhadap peristiwa yang sedang terjadi pembicaraannya pada saat surat kabar itu diterbitkan. Dalam tajuk rencana biasanya diungkapkan adanya informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini, redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Selanjutnya di sini ada fungsi. Tajuk rencana biasanya menjelaskan berita, artinya akibat pada masyarakat. Tajuk rencana juga mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Contoh tajuk rencana yaitu menurunnya debit air dalam hitungan bulan. Tampaknya akan menjadi pembenaran akan prediksi ahli tentang krisis yang terjadi di Palembang. Banyak penyebab penurunan debit air ini. Salah satunya adalah penebangan liar yang tak terkendali. Belum lagi akibat dari berbagai kebakaran hutan yang terjadi yang menyebabkan penurunan debit air beberapa senti. Pihak PDAM setempat melakukan pengukuran terhadap debit-debit air yang ada untuk memprediksi beberapa lama kekeringan akan terjadi. Beberapa daerah juga mengalami penurunan yang sama setelah dilakukan pengukuran. Jika tidak ada upaya penanggulangan terhadap hal ini, diprediksi lahan gundul terhadap akibat terus meningkatnya kekeringan akan terasa melanda daerah ini. Reboisasi dirasakan perlu untuk penanggulangan masalah sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi kekeringan yang terjadi. Selanjutnya di sini ada fakta dan opini. Fakta dan opini adalah suatu yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Ciri-ciri fakta itu benar-benar terjadi, dan waktu, tempat, tanggal peristiwa itu jelas. Terus ada diperkuat dengan angka-angka. Jenis fakta itu pada umumnya adalah kebenaran yang berlaku sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang, atau informasi yang berisi fakta yang masih umum, belum teruraikan secara khusus tentang nama, tempat, objek, peristiwa, pelaku, dan sebagainya. Contohnya, puluhan pedagang kaki lima dan warung pinggir jalan terkena razia. Selanjutnya ada fakta khusus. Spesifik adalah kebenaran yang berlaku dalam suatu periode tertentu atau informasi yang kejadian peristiwa lalu dijelaskan secara terperinci dan detail. Contohnya, puluhan pedagang kaki lima di Ponorogo dan warung pinggiran terkena razia kemarin pagi. Opini adalah suatu yang kebenarannya masih perlu diuji karena bentuknya masih berupa pendapat. Dan di sini ada ciri-ciri opini. Opini itu belum terjadi atau baru direncanakan. Terus ada berupa pendapat, bersifat subjektif, kebenarannya belum jelas. Selanjutnya, jenis opini.
Opini perorangan atau subjektif, pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja. Contohnya, menurut para ahli, pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan mencapai 400 juta jiwa. Opini umumnya objektif, pendapat berdasarkan pandangan orang banyak atau khalayak umum. Contohnya, menghisap rokok secara berlebihan akan merugikan diri Anda sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.